Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Baru-baru ini Tekno merilis lagi Teknospark 20 series ya. Kali ini yang hadir itu Teknospark 20 Pro dan Teknospark 20 Pro Plus. Yang saya beli varian yang terendahnya Teknospark 20 Pro. Ya, di sini akan saya buat video unboxing sekaligus menjelaskan mengenai HP ini. Terus kenapa saya membeli yang versi Pro bukan yang Pro Plus, apa aja perbedaan di antara kedua smartphone tersebut. Nah, untuk harga jual ini di normalnya 2.499.000 ya. Dan seperti ini dia untuk boxnya, ini sama seperti modelnya sama seperti Teknospark 20 mereka ya. Dan di sini ada tulisan 20, ada tulisan Tekno, dan bisa dilihat di sini ada tulisan storage-nya 256 GB ROM. Terus RAM-nya ini 12 GB. Wow. HP ini menjadi HP yang paling murah dengan RAM, dengan membawa RAM paling besar. Ada extended RAM 9 GB. Lalu di sini tulisan Pro, terus G99 Ultra Boost prosesor, 108 megapiksel, Ultra Sensing main kamera dan support NFC. Di bagian sini ada 32 megapiksel glowing selfie 3 light mode. Terus layarnya 120 Hz, resolusi Full HD whole screen ya. Jadi ini maksudnya punch hole untuk model layarnya. Terus di sini dia 400% big volume stereo dual speaker DTS ya. Itu dia untuk tampak depan, tampak kanan itu seperti ini, dan tampak kiri itu seperti ini. Di bagian atas seperti ini, di bagian bawah itu seperti ini. Yang saya beli ini warna Sunset Blast ya. Seingat saya itu ada warna lain ya, kalau nggak salah itu kayak warna keemasan gitu ya. Dan warna hitam yang saya beli yang ini ya, varian storage-nya ya sudah jelas ini RAM 12 GB, storage 252 GB. Dan di belakangnya ini spesifikasi lagi mengenai smartphone ini ya. Bisa kalian baca atau kalian pause dulu untuk membaca. Ya, itu dia untuk spesifikasi, dan langsung aja saya buka HP-nya. Ketika saya buka itu seperti ini dia yang langsung terlihat ketika boxnya saya buka. Ada satu unit HP-nya. Saya singkirkan dulu, lalu di sini ada apakah lagi ya pembatasnya, terus ada garansi 12 plus 1 bulan jadi 13 bulan, terus ada petunjuk pengguna, di sini ada garansi, dan masih diberikan juga soft case ya. Ini termasuk tebal, ini baru pegang gini aja udah terasa tebal soft case-nya. Dan di sini ada kabel charger ya, USB A to USB C, dan masih di sini ada SIM ejector. Terus masih diberikan yang namanya kepala charger 33 watt, 11 volt 3 ampere. Ya, kalian bisa pause kalau ingin baca dengan jelas. Oke, itu dia yang tersedia dalam paket penjualan. Ini saya singkirkan dulu. Seperti ini dia untuk HP-nya, masih dibungkus plastik yang ada tulisan lagi spesifikasi yang dibawa oleh Teknospark 20. Saya buka dulu pelan-pelan, ini kayaknya ada yang nyangkut gak sih? Oh, di sini nyangkut. Saya buka lagi ya. Mana lagi sih nyangkut? Oh, di sini nyangkut. Ya. Ini dia untuk gambarnya yang warna Sunset Blast ya. Ini saya buka terlebih dahulu stikernya. Ini dia untuk warna Sunset Blast ya. Kuningnya cakep, nggak terlalu norak kelihatan. Terus di sini ada 3 buah kamera ya, yang dimana resolusi utamanya di sini itu 108 megapiksel. Dua lensa ini saya nggak tahu gunanya untuk apa, kayaknya sih salah satunya ini makro. Ada tulisan 108 megapiksel ultra sensing, dan ini ada LED flash. Ya, ini saya nyalakan dulu untuk pertama kali ya. Ya, sambil menunggu menyala, di bagian atas ini ada speaker, di bagian kanan ini ada tombol power dan sekaligus sensor fingerprint. Di sini ada tombol volume, dan ini dia bedanya dengan yang Pro Plus, di mana untuk sensor sidik jarinya tidak di samping tapi melainkan di layar ya. Terus di bagian bawah ini ada speaker, port USB-C yang biasanya juga pasti bisa sebagai USB OTG, ada mikrofon dan port jack audio. Di bagian kiri ini kalian akan menemukan SIM tray yang dimana itu dia membawa 3 slot ya. Oke, itu dia untuk bagian tampak keluar HP-nya, dan ini nanti saya akan kembali lagi. Terlebih dahulu ini saya atur. Seperti ini dia untuk tampilan awal dari Teknospark 20 Pro. Ketika saya swipe,
langsung terlihat ada beberapa aplikasi yang sudah terinstall seperti Facebook, Spotify, TikTok, dan ada juga Shopee. Sementara untuk ID 64 hingga multitouch ini saya install sendiri, nanti kita cek ya satu-satu. Ketika saya nggak ada lagi, saya swipe ke ini dia menunya yang tersedia. Ada beberapa aplikasi juga yang biasanya aplikasi-aplikasi terinstall ini bisa dihapus ya, ataupun bisa di uninstall. Oke, sebelum ke aplikasi yang saya install tadi, ke pengaturan dulu saya tunjukkan di My Phone, di mana dia masih menggunakan Android 13, menggunakan tampilan terbuka iOS v13.5.0 ya. Dan di sini dia untuk RAM expandednya di melalui Memfusion, dia ini sudah tertambah 6 GB ya. Kalau mau pilih ada 3, 6 dan 9 ya. Itu dia. Terus ketika saya ini lagi display ya, refresh rate-nya mana? Ya, ini refresh-nya ada 60, 90, 120 Hz. Langsung aja saya manfaatkan ke 120 Hz. Lalu biasa di sini yang banyak fitur itu ada di special function ya. Di sini bisa kamu pilih segudang fitur yang bisa kamu pilih sesuai kebiasaan ataupun yang kamu suka ya. Oke, itu dia. Dan saya tutup lagi, saya langsung ke AIDA 64, di mana untuk di bagian sistem ini RAM 12 GB yang tersisa itu 7 GB, 7,3 GB. Terus internal storage 256 GB yang tersisa 216 GB. Bluetooth-nya 5.2. Di sini dia MediaTek Helio G99, terus fabrikasinya 6 nanometer, layarnya Full HD. Terus ini dia lagi, saya swipe, baterainya 5000, Android 13, dan ini dia untuk kameranya secara default itu 12 megapiksel, tapi melalui proses pixel binding bisa menghasilkan foto berkualitas kamera 108 megapiksel. Begitu juga untuk kamera depannya secara default itu 8 megapiksel, melalui proses pixel binding bisa menghasilkan kualitas foto menggunakan kamera 32 megapiksel ya. Saya swipe nggak ada. Terus ke device info. Di device info ini dia sudah menggunakan UFS untuk storage-nya. Terus untuk memorinya ya ini 7,2 GB, kurang lebih sama ya yang ditunjukkan pada AIDA 64. Lalu DRM info saya cek dulu. Ya, dia sudah menggunakan Widefine L1. Jadi buat kamu yang senang menonton streaming film melalui Netflix, HBO Go, bisa kamu nikmati dalam kualitas HD. Dan untuk multitouch-nya, apakah hanya 5 saja? Ya, tidak ada ya. Jadi hanya mendukung 5 jari multitouch. Nah, untuk layarnya sendiri perbedaannya dengan 20 Pro Plus, yaitu 20 Pro Plus layarnya curve ya di kiri kanan, menggunakan panel AMOLED dan sensor fingerprintnya di layar ya. Kalau 20 Pro biasa ya seperti ini, dia full HD, panelnya IPS, sensor fingerprint di kanan, layarnya flat dengan model punch hole ya, sama juga seperti yang Pro Plus. Terus kalau saya baca di GSM Arena, yang Pro Plus itu dia sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Melalui info yang dari postingan IG-nya dari Tekno itu sudah menggunakan CGG5, Corning Gorilla Glass 5 pada 20 Pro Plus ya. Terus sisanya ini kurang lebih sama ya dengan 20 Pro. Bahkan 20 Pro ini lebih unggul sedikit di RAM-nya 12 GB, sementara yang Pro Plus itu hanya 8 GB. Dan saya nggak tahu ya 20 Pro Plus itu menggunakan Ultimate, ini juga sama menggunakan Ultimate. Saya nggak tahu nih perbedaan G99 MediaTek Helio G99 Ultimate dengan G99 Ultra ataupun G99 biasa. Saya nggak tahu perbedaannya apa. Kalau kalian ada yang paham, boleh ya untuk bantu jawab di kolom komentar. Oke, itu dia. Dan saya langsung ke sensor fingerprintnya, di mana sensor fingerprintnya ini termasuk kategori cepat ya. Oke, dan untuk layar ini sudah dipasangkan yang namanya anti gores, dan saya tunjukkan juga saat digunakan soft case ya. Ya, kurang lebih seperti ini dia, dan ini benar-benar terasa rapat banget soft case-nya, tidak ada longgar, kendor atau apapun ya, sehingga ini benar-benar melindungi smartphone-nya. Oke. Nah, bisa dilihat ya di sini ada fitur yang namanya dynamic port ya. Ini muncul ketika melalui animasi face unlock, melalui pengisian daya baterai, ada telepon masuk. Fitur-fitur seperti ini mirip pada seperti fitur dynamic island pada iPhone ya, walau tidak sekeren ataupun secanggih iPhone, itu yang saya dengar ya.
Terus saya buka lagi untuk di kameranya, yang dimana kameranya ini fiturnya film, video, dia bisa merekam resolusi 2K dan ada juga Full HD 60 fps. Dia ada yang namanya Ultimate Video Enhance. Berarti ini bukan yang namanya Ultra Steady ya. Oh, dia tidak diberikan yang namanya Ultra Steady ya. Sayang banget. Terus apalagi bisa saya tunjukkan? Di pengaturannya ini ya tidak ada apa-apa. Terus saya pindah ke kamera depan. Kamera depannya ini untuk perekaman videonya juga sama ya dengan kamera belakang untuk mode resolusinya. Terus ketika saya swipe lagi, portrait, super night juga bisa digunakan pada kamera depan ya. Terus di more ini kamu akan menemukan yang namanya dual video. Ini juga sama yang ada di 20 Pro Plus. Terus mana lagi? Ada sky shop, ini memberikan efek-efek langit yang cerah ya ketika foto di kondisi malam ataupun siang hari. Ada time lapse, dia bisa bisa mengatur durasi perekaman dan interval perekaman ya. Terus ketika saya lihat lagi di tadi ada namanya slow motion ya. Di slow motion ini 120 240 saja ya, 240 fps. Good. Bentar, slow motionnya tidak bisa digunakan pada kamera depan. Untuk time lapse-nya bisa di kamera depan ya, bisa terlihat ini ada untuk memindah kamera depan. Terus saya swipe lagi, di sini ada yang namanya super makro, berarti benar lensa satunya lensa makro 2 megapiksel biasanya, dan mode pro di mana ISO-nya ini hingga 6400 dan shutter speed-nya ini mulai dari interval 1/1500 hingga 30 second ya. Ini cocok banget buat kamu yang senang berkreasi untuk menciptakan sebuah karya melalui foto ataupun video ya. Dan untuk hasil fotonya seperti ini. Dari kamera sedikit ada ralat ya. Tadi kan saya bilang ini di bagian kameranya. Mana? Sebentar, di kameranya tadi mana kamera? Aduh. Battery Android device thermal sensor. Sebentar ya. Aduh. Dari kamera sedikit ada yang saya ralat ya, di mana ini tadi di sebentar ya, kameranya untuk kamera depan dia memang bawaannya itu 32 megapiksel. Untuk kamera belakangnya, kalau kalian tadi hidupkan kamera belakang, ada opsi untuk menghidupkan ke 108 megapiksel, sementara untuk kamera depannya nggak ada. Jadi ini benar-benar membawa resolusi 32 megapiksel ya. Terus dengan harganya ini di 2.499.000. Kalau versi Pro Plus-nya itu di lebih mahal 200.000 ya, 2.699.000. Bagusnya beli mana ya? Karena saya kebutuhannya yang penting performanya terbilang lancar ya, saya jelas membeli yang lebih murah. Kalau kamu mementingkan juga dari sisi tampilan ya, bisa ke Tecno Spark 20 Pro Plus ya. Kalau saya sih dengan ini sudah lebih cukup, apalagi RAM-nya lebih besar. Jadi ini seharusnya dalam pemakaian panjang multitaskingnya akan lebih lancar ya dibandingkan yang menggunakan RAM 8GB. Oke, kamu punya pertanyaan mengenai HP ini, tulis saja pada kolom komentar di bawah, pasti akan saya jawab. Punya masukan, kritikan, saran, tulis juga di kolom komentar ya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Jangan lupa ya support channel saya dengan menekan tombol subscribe, khususnya buat kalian yang belum subscribe. Dan untuk kamu semua yang menonton, jangan lupa menekan tombol like. Ya, itu yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata saya pamit. Bye.